Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Etis Channel. Baik, di video pembelajaran prakarya kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Seperti biasa, sebelum ke materi, kita akan melihat dulu peta materinya. Di sini yang akan kita bahas yaitu pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Dan di sini kita akan mengetahui mengenai pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Kemudian kita juga akan mengetahui mengenai jenis dan manfaat serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi. Kemudian kita juga akan mengetahui mengenai teknik pengolahan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Dan yang terakhir, kita juga akan mengetahui mengenai tahapan pengolahan atau proses pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan atau minuman. Baik, langsung saja yang pertama yaitu pengertian. Di sini kita akan membahas mengenai pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan juga umbi. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau disebut juga dengan gramine yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Biji tumbuhan serealia adalah buah tipe khusus yang disebut Caryopsis. Serealia banyak jenis spesiesnya, sehingga kandungan zat gizi serealia sangat bervariasi tergantung jenisnya. Tetapi umumnya serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin seperti vitamin E dan B kompleks, serta mineral seperti besi, magnesium, dan seng. Meskipun setiap spesies memiliki keistimewaan, pembudidayaan semua serealia sama. Semua adalah tanaman semusim, yang berarti satu kali tanam, satu kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Adapun istilah serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi yaitu Ceres. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu pengertian kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Tanaman kacang-kacangan umumnya didapat dari tanaman famili Fabaceae. Adapun menurut definisi Food and Agriculture Organization, tanaman kacang-kacangan seperti kapri, buncis, dan edamame yang dipanen muda tidak termasuk sebagai kelompok kacang-kacangan. Adapun kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan besi atau vitamin. Berdasarkan penelitian terbaru dikatakan bahwa mengonsumsi sejumlah kacang-kacangan dapat menurunkan kadar kolesterol berkat kandungan asam lemak omega 3 yang terdapat di dalamnya bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kacang juga memiliki indeks glikemik yang rendah sehingga baik sebagai menu makanan untuk menurunkan berat badan. Kemudian yang ketiga yaitu umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Perubahan ini berakibat pula pada perubahan anatominya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Hanya sedikit kelompok tumbuhan yang membentuk umbi dengan melibatkan daunnya. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah, meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam maupun di atas permukaan. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi.
Selanjutnya yaitu jenis dan manfaat dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai jenis dari serealia. Adapun jenis serealia diantaranya yaitu beras, jagung, gandum, dan sorghum. Baik, di sini kita akan bahas mengenai jenis serealia dan manfaatnya. Yang pertama dari beras. Beras adalah butir padi yang sudah dipisahkan dari sekam. Beras mengandung karbohidrat yang kaya akan zat gula atau glukosa. Rasa manis dari kandungan glukosa merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Selain rasa manis dari beras tanak, nasi cocok dipadukan dengan berbagai lauk pauk yang membuat orang menggunakan beras sebagai makanan pokok. Nah, teman-teman, di luar sana kita sering melihat warna beras yang berbeda-beda. Nah, ternyata warna beras yang berbeda-beda itu diatur secara genetik akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleron, warna endosperma, dan komposisi pati endosperma. Nah, yang pertama yaitu ada beras putih, kemudian kita juga sering melihat beras merah, beras hitam, kemudian ketan atau beras ketan, dan juga ketan hitam. Baik, yang kedua yaitu jenis serealia dan manfaatnya dari jagung. Jagung merupakan tanaman semusim atau annual. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif. Indonesia dikenal dua varietas jagung yang telah ditanam secara umum, yaitu jagung berwarna kuning dan putih. Adapun bagian yang kaya akan karbohidrat adalah bagian biji, dan tanaman jagung sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, antara lain Nah, jadi selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga ditanam sebagai pakan ternak, yaitu hijauan maupun tongkolnya. Diambil minyaknya dari biji, kemudian dibuat tepung dari biji, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena, dan bahan baku industri dari tepung biji dan tepung tongkolnya. Selanjutnya yaitu jenis serealia dan manfaatnya. Yang ketiga yaitu gandum. Orang India menjadikan gandum utuh yang sudah menjadi tepung atau yang dikenal dengan sebutan atta sebagai makanan pokok mereka. Namun di Indonesia, masyarakat hanya menjadikan gandum sebagai bahan roti dan mie. Padahal gandum juga mempunyai kandungan karbohidrat cukup tinggi, sama seperti dengan nasi. Adapun beberapa manfaat gandum bagi kesehatan tubuh, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang terakhir dari jenis serealia dan manfaatnya yaitu sorghum. Sorghum adalah tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber pangan, pakan ternak, dan bahan baku industri. Tanaman sorghum mirip tanaman jagung, namun tumbuh lebih tinggi dan cocok ditanam di tempat yang kering maupun berair, dan tahan terhadap hama daripada tanaman sejenisnya. Adapun dari segi gizi, sorghum mengandung karbohidrat, protein, kalsium, dan zat lain yang bermanfaat. Karena mengandung karbohidrat, sorghum bisa dijadikan bioetanol yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Sorghum juga bermanfaat mulai dari daun sampai akarnya. Adapun beberapa manfaat sorghum sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah kita membahas mengenai jenis serealia dan manfaatnya, sekarang yaitu kita akan membahas mengenai jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Yang pertama yaitu kacang tanah. Kacang tanah atau Arachis hypogea tergolong ke dalam familia Fabaceae.
biasa ditanam di lahan kering dan lahan sawah sesudah panen padi. Kacang tanah diperbanyak dengan biji dan dapat dipanen pada umur 90-90 hari setelah tanam. Adapun ciri fisik tanaman kacang tanah berupa tanaman perdu dan berdaun kecil. Di Indonesia, kacang tanah memiliki beberapa sebutan seperti kacang Bandung, kacang jebrol, kacang kole, kacang tuban, dan lain-lain. Sebutan tersebut khas daerah masing-masing. Selain itu, kacang tanah juga mengandung banyak nutrisi yang dibutuhkan kesehatan tubuh. Di antaranya serat, protein, karbohidrat, lemak, yaitu lemak jenuh dan tak jenuh, serta omega 6 dan berbagai macam vitamin C, A, D, E, K, B kompleks, folat yang tinggi, serta berbagai jenis mineral. Peran folat sangat penting dalam mencegah cacat tabung syaraf pada bayi yang baru lahir. Adapun kandungan vitamin E yang sangat baik merupakan antioksidan yang bersifat larut lemak yang kuat dan membantu menjaga integritas selaput lendir dan kulit terlindungi dari radikal bebas. Adapun kandungan pada kacang tanah dapat bermanfaat dalam membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, menjaga sirkulasi aliran darah otak, sumber antioksidan dan mencegah penyakit kanker, jantung, dan kolesterol tinggi. Selain itu, manfaat utama kacang tanah menyediakan banyak energi yang sangat penting untuk kesehatan. Ketersediaan antioksidan akan meningkat apabila kacang tanah diolah dengan cara dipanggang atau direbus. Oleh karenanya, ada ungkapan mengonsumsi segenggam kacang tanah setiap hari dapat memberikan kebutuhan antioksidan, mineral, vitamin, dan protein bagi tubuh dalam jumlah yang cukup. Kemudian, jenis kacang-kacangan dan manfaatnya yang kedua yaitu kacang hijau. Pembudidayaan kacang hijau atau Vigna radita dilakukan dengan biji pada lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi dan buahnya berbentuk polong. Kacang hijau merupakan tanaman pangan semusim yang mempunyai umur panen antara 55-65 hari setelah tanam. Kacang hijau merupakan bahan pangan yang menyehatkan karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat sebagai obat-obatan dan kesehatan tubuh. Berikut ini kandungan dan manfaat kacang hijau bagi kesehatan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu kedelai. Kedelai termasuk tanaman semusim, tergolong Familia Fabaceae, buah berbentuk polong dan diperbanyak dengan biji. Kacang kedelai memiliki kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh, di antaranya selanjutnya yaitu jenis umbi dan manfaatnya. Yang pertama yaitu umbi jalar. Ada 3 jenis ubi jalar yang populer dibudidayakan di Indonesia, yaitu ubi jalar berwarna putih kecoklatan, merah, dan ungu. Ketiga jenis ubi jalar tersebut memiliki varietas unggul dengan produktivitas tinggi. Beberapa varietas ubi jalar yang populer antara lain Cilembu, Ibaraki, Lampeneng, Georgia, Borobudur, Prambanan, Mendut, dan Kalasan. Budidaya ubi jalar cocok dilakukan di daerah tropis yang panas dan lembab. Bagian yang dimanfaatkan dari ubi jalar adalah akarnya yang membentuk umbi. Ubi jalar merupakan salah satu bahan makanan yang sangat sehat dan sangat baik untuk semua orang, mulai dari anak balita sampai orang tua. Hal ini karena ubi jalar memiliki kandungan gizi karbohidrat kompleks yang tinggi, sehingga membuat energi tidak sekaligus terlepas, melainkan secara bertahap. Ubi jalar juga mengandung vitamin C tinggi, berguna untuk merawat elastisitas kulit, serta vitamin A dan beta karoten dari warna ungu,
oranye dan merah pada ubi untuk melindungi paru dan mencegah kanker paru dan kanker mulut. Ubi jalar juga merupakan makanan yang memiliki rasa manis yang bebas lemak atau indeks glikemiknya rendah, sehingga cocok bagi penderita diabetes karena dapat mengontrol gula darah. Selain itu juga mengandung vitamin B6 yang dapat mencegah serangan jantung dan kalium yang berfungsi menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Serat tinggi dan kandungan zat besi, folat, tembaga, dan mangan pun ada pada ubi jalar. Kemudian yang kedua yaitu singkong atau ubi kayu atau disebut juga dengan ketela pohon. Singkong atau ubi kayu merupakan tanaman perdu dengan akar tunggang dan sejumlah akar cabang yang membesar menjadi biakar yang dapat dimakan. Singkong yang dimakan bagian dalam umbinya yang berwarna putih atau kekuning-kuningan. Umbi singkong sering dimanfaatkan sebagai pengganti makanan pokok karena mengandung banyak karbohidrat, namun miskin protein. Sementara daunnya termasuk sumber protein yang bagus karena mengandung asam amino metionin. Oleh karena itu, daun singkong yang masih muda banyak dimakan sebagai lalap atau dibuat sayur daun singkong. Umbi singkong memiliki kandungan kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin B dan C, dan amilum. Daun singkong mengandung vitamin A, B1 dan C, kalsium, kalori, fosfor, protein, lemak, hidrat arang, dan zat besi. Sementara kulit batang mengandung tanin, enzim, peroksidase, glikosida, dan kalsium oksalat. Adapun menurut pakar tanaman obat, singkong memiliki efek farmakologis sebagai antioksidan, anti kanker, anti tumor, dan menambah nafsu makan. Oleh karenanya, sejak zaman dahulu, tanaman singkong dijadikan sebagai tanaman obat alternatif untuk mengatasi berbagai keluhan penyakit. Adapun beberapa manfaat umbi singkong diantaranya kemudian jenis umbi dan manfaatnya yang ketiga yaitu talas. Masyarakat kita biasanya mengonsumsi talas hanya untuk cemilan. Namun di beberapa daerah Indonesia dan di sejumlah daerah tropis, umbi talas dijadikan sebagai salah satu makanan pokok. Umbi talas sebagai sumber karbohidrat pengganti beras sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah yang makanan pokoknya umbi talas adalah Kabupaten Sorong, Papua. Talas merupakan tumbuhan yang 90% bagiannya dapat dimanfaatkan. Bagian tanaman talas yang dapat dimakan yaitu umbi, tunas muda, dan tangkai daun. Sedangkan pelepah dan daun talas dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat, maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar-akar serabutnya. Adapun dalam talas terdapat kandungan gizi karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Kandungan protein pada daun talas lebih tinggi dari umbinya. Selain itu, dalam umbi talas juga mengandung vitamin, diantaranya vitamin C, vitamin E, vitamin B6, dan beta-karoten atau nutrisi setara vitamin A. Serta terdapat kandungan serat yang cukup baik. Talas juga mengandung beberapa unsur mineral. Adanya berbagai macam kandungan gizi pada talas membuatnya memiliki manfaat tertentu bagi kesehatan manusia. Beberapa manfaat talas sebagai berikut. Kemudian, jenis umbi dan manfaatnya yang keempat yaitu kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh dunia. Kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek tidak berkayu dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis.
Bagian kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batangnya. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Namun sekarang banyak orang yang memanfaatkan kentang sebagai makanan alternatif untuk program diet. Hal ini dikarenakan kentang kaya akan nutrisi, merupakan sumber karbohidrat dengan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin, dan serat. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi karena memiliki kandungan protein mineral yang lebih lengkap. Kentang apabila dikonsumsi dengan kulitnya, yaitu dibersihkan dengan benar, masuk dalam kategori karbohidrat kompleks.